Hai para pendengar, selamat datang kembali nih di channel Konten Film. Gimana nih kabar kalian? Buat yang menjalankan puasa masih aman kan puasanya? Gimana? Udah beli baju lebaran belum? Komen-komen yuk yang mau THR dari Mimin. Oke, jadi di sini kita akan membahas sebuah film berjudul Parasite The Grey. Film yang ditunggu-tunggu debutnya karena sukses dengan manganya. Jadi buat kalian yang tahu manganya, pasti nggak asing dengan film ini. Bercerita tentang infeksi larva parasit yang mengambil alih otak manusia, film ini pastinya akan menampilkan banyak adegan teka-teki dan juga tegang bagi kita yang menontonnya. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Tepat di area stadion yang tengah digelar konser musik, tiba-tiba sebuah larva aneh turun dari langit. Larva tersebut berbentuk parasit kecil yang kini menginfeksi seorang pria melalui telinga dan dalam waktu singkat, ia pun berubah lalu menyerang situasi sekitar dan membuat kepanikan massal. Tepat 1 jam setelahnya, di area pusat perbelanjaan, seorang pria keras kepala terlibat aksi tegang karena tidak sabar dalam mengantri di kasir. Wanita kasir itu bernama Jung So-in. Ia yang pulang kini mendapati pria keras kepala tadi mengikutinya pulang. Bahkan pria tersebut kini menabraknya, lalu menikam So-in yang tidak berdaya. Pria itu benar-benar gila dan kejam, sebelum pada akhirnya sang pria tewas secara tiba-tiba. Lee Kyung-jun, pria berumur 49 tahun, adalah tersangka dari kejadian semalam. Namun para polisi pun masih belum mengetahui mengapa ia bisa tewas. Anehnya setelah kejadian semalam, So-in baik-baik saja. Meski ketika malam ia mendapatkan tikaman, namun luka itu menghilang secara tiba-tiba. Paman So-in adalah seorang detektif bernama Chol-min. Ia sangat khawatir kepada So-in. Namun So-in juga di sini sangat bingung mengapa luka tusukan semalam hilang, padahal jelas-jelas ia waktu itu merasakannya. Namun dalam hal ini, So-in lebih terkejut ketika mendengar pelaku sudah tewas. Tanda tanya semakin besar terjadi, namun sang paman masih sangat bingung. Karena luka tikaman yang So-in maksud tidak tampak, bahkan sebenarnya sang paman sedikit curiga kematian dari sang pelaku yaitu dibunuh oleh So-in, namun ia mengarahkan So-in untuk istirahat dan membicarakannya jika So-in sudah ingat. Beberapa bulan kemudian, seorang pria yang sangat dihormati kini berusaha mendatangi sebuah tempat untuk bersenang-senang, akan tetapi ia malah sudah ditunggu kedatangannya untuk ditikam. Di mana sang pria yang gagal kini terlihat berlari ketakutan meski ia berhasil menghindar dari kejaran, namun Kang Wo diarahkan untuk melarikan diri oleh atasan Jongdo selama beberapa waktu agar bebas dari incaran. Sedikit penjelas, kemungkinan Kang Wo ini adalah seorang geng atau mafia yang ditugaskan untuk membunuh geng lawan pemimpin wilayah tersebut atas arahan dari ketuanya sendiri. Dikarenakan keberadaannya sudah terancam, ia pun memutuskan untuk mendatangi rumah sang kakak untuk tinggal beberapa waktu. Kang Wo adalah anak kedua dari 3 bersaudara, dan ia pun sempat dibuat bingung ketika mendengar kabar dari sang kakak jikalau sang adik telah menghilang dari rumah sejak lama. Seperti tidak terjadi apa-apa, Jung So-in kini pulang dengan cepat dan di perjalanan ia kini mulai mendengar sebuah sinyal berdenging di area telinga yang membuatnya tidak nyaman. Hingga di sebuah tempat kumuh, seorang wanita penghibur kini mengajak seorang pria seolah-olah ingin bercinta. Namun, yang terjadi ia rupa-rupanya adalah seorang infeksi, dan beruntungnya para militer yang sudah mengidentifikasi markas parasit sejak lama mulai datang untuk memberantas mereka. Sejak jatuhnya larva parasit yang turun dari langit, para polisi telah memahami apa yang terjadi. Bahkan ia menemukan beberapa potongan tubuh korban parasit yang sengaja dikumpulkan, lalu juga ada beberapa simbol yang menjelaskan jikalau para parasit tersebut membuat sebuah komunitas untuk melawan para manusia. Merasa ada yang disembunyikan dari sang kakak, Kang Wo kini berusaha mengikuti kepergian sang kakak kemana. So-in yang tengah berjalan untuk pulang kini mendapati seorang pria aneh yang membuat telinganya berdenging. Ia bahkan mendapatkan kejaran. So-in sangat panik, namun dia tidak bisa melarikan diri karena kemanapun So-in pergi, mereka bisa melacak kepergiannya. Mengingat So-in yang telah terinfeksi larva dapat dilacak oleh parasit lain, jadi dalam antara lain, So-in ingin diajak masuk ke dalam organisasi para parasit
Dengan dalih jika mereka bersama-sama, mereka akan bisa melawan manusia. Kang Wo yang tengah mengintip, kini harus dipergoki oleh Su In yang kini telah berubah dan siap membunuhnya. Namun setelah mengetahui kakak Kang Wo salah satu dari mereka, Su In menghentikan dengan syarat Kang Wo tidak berbicara mengenai Su In adalah seorang parasit kepada halayak ramai. Orang-orang yang menjadi parasit seperti memiliki dua kepribadian. Jikalau dalam posisi menjadi parasit, mereka akan berubah dan tidak bisa mengendalikan hidupnya. Bahkan mereka akan lupa dengan apa yang terjadi. Dan setelah sadar, Kang Wo yang mengerti tentang seorang parasit lantas menjelaskan kepada Su In yang sudah siuman. Jikalau Su In adalah parasit yang sangat berbeda dari yang lain, karena otak dari Su In masih hidup tidak seperti parasit lain. Mengapa itu bisa terjadi mengingat ketika Su In mendapatkan luka tusukan kemarin, parasit malah fokus menyembuhkan luka dari Su In bukan memakan otaknya. Jadi sederhananya Su In adalah varian yang bisa mengendalikan dua wujud, yaitu manusia dan juga parasit. Hal itu Kang Won tahu karena beberapa menit lalu ia sempat berbincang dengan parasit Su In namun tidak diperlihatkan. Mendapati kebingungan ini, Su In yang sudah tiba di rumah lantas mencoba mencerna terkait apa yang Kang Won jelaskan. Karena sekali lagi ketika ia menjadi parasit, ia tidak akan pernah bisa ingat tentang apa yang terjadi. Dan untuk mengetahui itu, Su In harus bertanya kepada dirinya sendiri melalui sebuah pesan di kertas, dan parasit itu akan membalas melalui pesan tersebut, walau Su In tidak bisa merasakan kehadiran parasit, tapi setidaknya ia kini mendapatkan jawaban. Akibat tragedi kemarin, tepatnya perlawanan pada para infeksi di sebuah rusun tua, para polisi pun mulai membatasi gerak dengan melakukan pemeriksaan sebelum bertugas. Rapat singkat kini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan terkait virus mutasi dari parasit, di mana hal ini pun dipimpin oleh seorang wanita bernama Choi Jun Kyung, yaitu ketua gugus tugas pemberantas parasit di tim Grey. Di mana Choi mulai menjelaskan, beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di area konser musik adalah organisme parasit, di mana beberapa bulan lalu setelah terjadinya penyebaran larva parasit yang bermula menembus telinga dan memakan otak, dan siapapun yang terkena akan berkeinginan untuk memakan manusia. Seseorang yang terinfeksi akan memiliki tubuh kuat. Hal itu membuat Cholmin yang mendengar penjelasan mulai teringat dengan Su In, karena kemarin Su In mengaku mendapatkan tikaman, namun luka itu tiba-tiba sudah menghilang. Su In yang terbangun dari tidur, kini mendapati sebuah penjelasan singkat di area buku apa yang sebenarnya tengah terjadi kepada dirinya. Su In pun dibuat tahu apa yang sebenarnya terjadi, di mana parasit itu mulai menjelaskan melalui pesan semalam, namun nilai pembedanya Su In masih memiliki otak tidak seperti parasit lain, karena larva yang ada di tubuh Su In pada awalnya fokus kepada penyembuhan, jadi dapat diartikan Su In adalah varian baru. Sementara parasit lain yang telah terinfeksi akan berubah sepenuhnya menjadi bukan dirinya, karena otaknya sudah hilang digantikan oleh larva tersebut. Sementara larva yang berada di tubuh Su In akan muncul ketika Su In dalam bahaya. Bahkan hanya akan muncul 15 menit dalam sehari. Oleh karena itu, Su In pun dipercaya mungkin akan dikejar oleh para infeksi, jikalau mereka tahu Su In adalah varian. Jadi larva Su In tidak seburuk dari larva lain, ia justru cenderung baik. Untuk mengingatkan Su In agar tidak dekat-dekat dengan parasit, bahkan untuk perkenalan sisi kehidupan Su In yang lain, parasit Su In meninggalkan video di ponsel Su In agar ia lebih percaya. Su In benar-benar tidak menyangka terkait apa yang terjadi pada dirinya. Namun positifnya, jika bukan karena larva, ia pun pastinya telah tiada ketika menjadi korban dari aksi penikaman pada waktu kemarin. Tanpa tubuh manusia, organisme parasit ini akan mati, jadi cara mereka bertahan hidup yaitu berinang di tubuh manusia, di mana untuk membunuhnya, mereka harus menembak di area jantung manusia. Bahkan dalam kasus ini tidak ada pembeda dari parasit dan manusia, namun untuk membedakan secara cepat, yaitu dengan mencabut rambut seseorang yang dicurigai. Kasus ini terjadi di seluruh dunia, namun Korea menjadi negara pertama yang melakukan penelitian kepada parasit. Bahkan pembentukan tim Grey adalah satu-satunya di dunia di mana penelitian pertama dilakukan oleh Choi kepada sang suami yang sudah terinfeksi. Karena seseorang yang terinfeksi akan saling mengenal dengan radar yang muncul, dan hal itulah yang Choi manfaatkan dari parasit sang suami untuk mengetahui di manakah parasit lain. Hingga Choi yang geram dengan larva yang sudah membuat sang suami seperti ini pun sekiranya mulai mengajak para detektif untuk bekerja sama memberantas adanya organisasi parasit yang menyamar di antara mereka dengan berpura-pura menjadi manusia.
Demi bisa menghidupi pelariannya dari geng Yung Dongpo, Kang Wo kini menjual jam tangan, bahkan ia pun membawa HP sang adik untuk mencarinya. Namun keberadaan Kang Wo kini malah diketahui oleh geng Yung Dongpo. Dalam hal itu, ia pun kini terlibat perkelahian singkat. Kang Wo berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Situasi sangat menegangkan. Kemanapun Kang Wo pergi, mereka terus saja mengejar. Hingga pada akhirnya Kang Wo pun berhasil tiba di pelabuhan dan terbebas dari orang-orang tersebut. Jadi karena hidupnya sangat terancam, Kang Wo meminta jemputan kepada atasannya untuk terbebas dari ini di waktu malam. Karena kali ini, ia masih mengkhawatirkan sang adik yang dikabarkan menghilang tanpa jejak dan ia pun akan mencarinya. Kembali ke area pusat penelitian parasit Tim Grey yang dibuat secara dadakan di area kantor polisi. Choi berusaha menginvestigasi kasus pembunuhan yang terjadi kepada Su-in, sementara Chol-min, paman Su-in, kini mendatangi Su-in bekerja. Pikiran Chol-min terus berputar tentang kasus sang keponakan baru-baru ini. Setelah mendapatkan bewara kemarin dari Choi, Chol-min berusaha mencabut rambut Su-in untuk memastikan sang keponakan adalah manusia atau parasit. Namun, tanda-tanda itu belum jelas terlihat. Sore harinya, Kang Wo berusaha mendatangi gereja organisasi parasit yang ia temukan dari brosur sang kakak yang sudah terinfeksi. Su-in yang hendak pulang pun kini didatangi oleh para infeksi untuk mengajaknya bergabung menghadiri organisasi. Hal itu membuat Kang Wo yang memantau kini merasa geram melihat Su-in ada di lokasi tersebut. Organisasi ini memiliki member para infeksi yang cukup banyak. Namun orang-orang di sekitar diam dengan tatapan kosong, tidak seperti Su-in yang normal layaknya manusia. Organisasi ini pun dipimpin oleh seorang pendeta yang sengaja membuat organisasi untuk mengumpulkan para infeksi guna bekerja sama melawan para polisi yang terus mengejar mereka. Kang Wo yang penasaran dengan apa yang mereka lakukan berusaha untuk masuk. Namun, yang ia dapati hanyalah mayat-mayat manusia yang sengaja digantung. Situasi benar-benar mencekam dan sedih. Ketika Kang Wo terdiam seraya menangis ketika melihat jasad sang adik yang ada di kumpulan para mayat itu. Hal itu membuat Kang Wo yang sangat marah, memacunya yang diketahui mulai menjadi buruan para infeksi ini. Hingga di tengah pelarian, Kang Do didatangi oleh geng Yung Dongpo. Walau ia sudah memberitahu ada orang-orang berbahaya, namun mereka yang tidak percaya harus menyaksikan hal tidak terduga. Su-in di sini berusaha melarikan diri, sama halnya dengan Kang Wo. Jadi mereka yang bertemu berusaha sama-sama mencari jalan keluar dari tempat ini. Tepat di area pom bensin Namcheon, Kang Wo yang dijemput oleh teman Kang Wo yang diutus oleh bosnya harus terlibat perkelahian singkat karena teman dari Kang Wo sendiri adalah pengkhianat. Dan yang lebih sialnya lagi, ada satu infeksi yang menghampiri mereka. Sehingga Su-in yang merasa terancam kini berusaha membantu dan berubah menjadi parasit. Pertempuran singkat kini terjadi antara dua parasit yang saling menyerang. Namun Su-in yang lebih istimewa, nyatanya berhasil menghabisi salah satu infeksi dengan catatan Su-in menurutnya adalah ancaman bagi sesama parasit lain. Sementara Kang Wo sendiri, kini harus berusaha selamat dari mobil yang hendak jatuh ke area jurang. Beruntunglah Su-in yang bertarung secara cepat kini datang untuk menyelamatkannya. Hingga Choi, ketua gugus dari tim pembunuh parasit, kini mulai mengetahui jikalau Su-in adalah parasit. Kilas balik kini terjadi. Tepat ketika Choi dan sang suami tengah berbelanja dan tiba-tiba ada parasit menyerang sang suami yang menunggu di mobil. Hingga setelah itu terjadilah kekacauan hebat di supermarket. Di mana dalam tragedi itu, Choi harus kehilangan daun telinga, namun ia yang tahu akan kasus infeksi ini pun berusaha melawan sang suami dengan menggunakan cairan asam untuk kemudian mengurung sang suami. Meski dalam hal ini, Choi jelas-jelas tidak bisa menyembunyikan akan kesedihannya. Sementara itu, Kang Wo dan Su-in yang mulai dekat sejak kejadian kemarin. Mereka pun kini berencana melaporkan lokasi persembunyian parasit kepada polisi, terutama kepada paman Su-in. Namun dengan laporan anonim karena Kang Wo sendiri adalah seorang buronan yang tidak ingin diketahui profilnya. Bahkan hal absurd kini terjadi ketika Kang Wo berpura-pura menjadi kakak dari Su-in untuk berbohong agar Su-in diperbolehkan bolos bekerja. Akibat laporan itu, Chol-min benar-benar penasaran. Ia lalu melaporkan kepada Choi dan tim Grey yang kini gerak cepat menanggapi laporan ke area gereja. Dalam waktu singkat, para pasukan tim Grey sudah ada di lokasi. Namun situasi gereja sudah sangat sepi dan hanya ada beberapa peninggalan jejak kehidupan dari organisasi parasit ini. Akan tetapi sialnya, Chol-min kini menemukan kunci gantungan yang dimiliki oleh Su-in.
Hal ini pun rupa-rupanya dilihat langsung oleh Choi, yang membuatnya semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Cholmin. Dia adalah Won-sok, rekan Cholmin di divisi detektif. Ia pun kini berusaha mendatangi rumah sang pendeta yang dipercaya menjadi bagian dari organisasi parasit ini. Akan tetapi di luar dugaan, ia adalah dalang di balik lolosnya organisasi dari gereja karena ia telah bekerja sama dengan para parasit ini. Jadi agar keberadaan mereka tidak terancam, sang pendeta mengarahkan Won-suk untuk membunuh suami dari Choi agar tidak merusak mereka menggunakan ranting tentakel khusus. Setelah mendapati kecurigaan ini, Cholmin lalu mengajak Suin untuk bertemu dan ia pun diikuti oleh Choi secara diam-diam. Lokasi pertemuan sangatlah tertutup, yaitu di kawasan pusat wahana yang ditinggalkan, di mana Kang Wo dan Suin yang kini berhasil bertemu Cholmin, memacu sang paman mulai melaporkan kekhawatirannya kepada Suin jikalau Suin adalah parasit dari apa yang ia temukan. Namun secara tiba-tiba, signal para infeksi mulai mendekat, dan sialnya lagi Choi yang sudah tahu Suin terinfeksi berusaha menghabisinya. Akibat situasi yang sangat mendesak, parasit Suin mulai mengambil alih tubuh Suin, lalu mengarahkan Kang Wo pergi sementara ia akan mengatasi ini. Sementara Won-suk yang sudah mendapatkan arahan untuk membunuh, bermaksud menghabisi suami Choi karena kehadirannya bisa melacak para infeksi, namun perilakunya tidak diketahui oleh Choi karena ia berhasil melarikan diri. Suin yang mulai terpojok kini jatuh pingsan, hingga Cholmin yang tidak tega dengan Suin berusaha melarang para kelompok untuk menembak. Meski ujung-ujungnya, Choi yang sudah murka kepada Suin dengan anggapan ia telah membunuh sang suami, memacu Suin kini mulai dievakuasi tanpa adanya perlawanan. Sejak ditangkapnya Suin kemarin, tim Grey kini melakukan sebuah rapat. Meski Suin sudah dites dan tidak ada tanda-tanda parasit karena otak dari Suin sangatlah normal, namun Choi yang sudah melihat Suin menjadi parasit kemarin, tetap akan membedah otaknya untuk diperiksa. Dalam hal ini, Cholmin tidak bisa membela karena ia tidak memiliki wewenang, apalagi yang bicara langsung adalah pihak Kapolres Pusat. Jadi ia hanya bisa tabah mengetahui Suin akan dipindahkan untuk diperiksa. Kondisi Suin kini sangat memprihatinkan. Ia diikat dalam keadaan koma. Di alam bawah sadar, Suin berbicara dengan Haide, yaitu parasit yang ada di tubuhnya untuk menceritakan apa yang terjadi. Suin memiliki banyak trauma karena masa kecilnya. Sang ayah harus dipenjara karena kasus kekerasan, dan Suin sendirilah yang melaporkannya. Sementara sang ibu pergi tanpa alasan, dan Suin dijaga mati-matian oleh Cholmin sampai saat ini. Merasa cemas akan kondisi Suin, Cholmin di sini sangat marah, namun untuk mencegah kebingungan ini, ia harus berusaha mencari keberadaan dari Kang Wo yang diketahui telah melarikan diri dan memiliki catatan kriminal karena ia seorang gangster. Beruntunglah Kang Wo yang belum pergi jauh, ia berhasil ditemukan oleh Cholmin yang kini membawanya untuk meminta sebuah penjelasan terkait kondisi Suin. Dan Kang Wo yang tidak bisa mengelak mulai membeberkan fakta menarik dari apa yang ia lihat, yang mana menurutnya, Won-sok yang sudah membunuh parasit suami dari Choi, bahkan Kang Wo berasumsi Won-sok adalah seorang parasit atau monster. Sementara itu, kini Won-sok terus saja melaporkan terkait kondisi Suin dan kemanakah ia akan dipindahkan kepada pendeta. Dalam situasi yang sangat panas, Kang Wo mulai menjelaskan apa yang Suin alami kepada Cholmin, di mana mendengar jikalau Suin adalah seorang varian yang memiliki dua kepribadian yang bisa mengendalikan parasit. Hal itu membuat Cholmin sangat bingung. Namun karena Suin akan dibawa ke markas The Grey untuk dites otak dan kemungkinan Suin akan mati jika melakukan prosesi itu, jadi Cholmin meminta bantuan kepada Kang Wo untuk menghentikan proses pemindahan itu. Pada awalnya Kang Wo menolak, namun ia tiba-tiba setuju dengan alasan Suin telah menyelamatkannya kemarin. Langkah awal dari rencana Cholmin sangatlah merepotkan, di mana Kang Wo diarahkan untuk masuk ke area tempat tim gugus Grey. Ia tidak perlu menggunakan pakaian khusus karena kemungkinan tim Grey tidak saling mengenal karena tim itu baru dibentuk. Di sini ia pun harus mengalahkan seorang pasukan khusus, bahkan Kang Wo diledek oleh Cholmin yang harus membawa gas pertahanan diri, dan tentu saja berkat hal itu pertarungannya berhasil. Kang Wo kini menggunakan pakaian tim Grey untuk selanjutnya mencari cara guna bisa melepaskan Suin yang berada di area kontainer. Situasi sangat mencekam, bahkan menegangkan. Kang Wo berhasil masuk ke area kontainer, ia mencoba membangunkan Suin atau Haide di tengah waktu yang terbatas karena pemindahan ini. Pemindahan Suin sangat dijaga ketat oleh rombongan para pasukan Grey yang menjaga. Namun kekacauan singkat kini terjadi
mengakibatkan beberapa tembakan dikeluarkan. Bahkan para parasit kini bermunculan seolah-olah ingin menggagalkan aksi pemindahan Suin. Sementara Wonsok kini diam saja, karena ia sudah mengetahui hal ini akan terjadi. Kang Wo kini berusaha keluar dari kontainer untuk membawa remote dari Choi yang tidak sadarkan diri. Situasi benar-benar sangat tidak terkendali. Meski tembakan terus dikeluarkan, tapi para parasit tidak kunjung menghilang, keberadaan mereka justru bertambah. Lalu Kang Wo yang berusaha membebaskan Su-in kini menemui titik temu, karena Su-in dengan cepat siuman, dan Kang Wo pun membawa Su-in melarikan diri dari para polisi namun tak luput oleh kejaran Wonsok dan juga Chalmin. Kang Wo berusaha menjelaskan kepada So-in jikalau Wonsok adalah monster yang kemungkinan bisa membuat Chalmin dalam bahaya. Mendengar hal itu, So-in lantas dengan cepat ingin membantu di mana ia berlari agar sang paman bisa ia selamatkan. Beruntunglah di dalam tragedi itu, Kang Wo kini datang membawa So-in. Namun sang paman bukan lagi yang ia kenal karena tubuhnya telah diambil alih oleh sang pendeta. Kilas balik kini terjadi tepat kepada adik Kang Wo yaitu Jin Hye yang masih hidup. Jin Hye pada kala itu selalu saja menunggu Kang Wo pulang. Ia cemas kepada sang kakak yang dicap sebagai pria berandalan. Namun di satu waktu, Jin Hye mendapati sang kakak pertama tiba-tiba membaik setelah dihampiri oleh sang pendeta. Namun sialnya membaiknya sang kakak karena telah menjadi parasit seperti mereka. Setelah kematian sang paman, Su-in sangat tidak percaya. Namun untuk saat ini ia masih memiliki Kang Wo yang siap bersamanya kemanapun ia pergi. Video mengenai kepanikan massal yang terjadi di jembatan sudah sangat viral dan menjadi perbincangan hangat saat ini. Choi sangat disalahkan oleh pihak Kapolres atas kejadian kemarin. Sementara parasit yang masuk ke tubuh Chalmin kini bersandiwara seolah-olah ia adalah Chalmin. Dan kini Choi diberikan waktu oleh Kapolres selama 3 hari untuk menangkap kembali Su-in. Sang kakak Kang Wo yaitu Kyung Hye yang sudah berubah berhasil melacak keberadaan Kang Wo dan Su-in melalui ponsel Jin Hye yang dibawa. Jadi ia berencana mendatangi tempat itu untuk sekiranya membawa Su-in. Kang Wo ingin terus saja membawa Su-in kabur atas pesan terakhir dari Chalmin untuk menjaganya. Namun Su-in ingin membicarakan terkait ia seorang varian ke tim Grey, bahwasanya ia bukanlah parasit jahat dan justru kemungkinan ia bisa membantu memberantas parasit lain. Namun semua itu tidaklah berjalan mudah, apalagi dengan adanya parasit Chalmin yang kini ada di lokasi tim kepolisian. Di mana parasit Chalmin berhasil menghasut Choi untuk melakukan pemberantasan di sebuah tempat yang disinyalir markas baru dari parasit. Kang Wo yang tenang tertidur kini ditinggalkan oleh Su-in, di mana Su-in rupa-rupanya ingin bertemu dengan Choi untuk sekiranya membicarakan jikalau Chalmin dan juga Wonsok adalah parasit yang ada di antara mereka. Kang Wo kini termenung mendengar sang rekan jikalau Jin Hye 2 minggu yang lalu mencoba menghubungi Kang Wo. Dan ternyata benar, Jin Hye sempat meminta Kang Wo untuk pulang, namun pesan itu tidak sempat terkirim. Choi kini mulai bertemu Su-in, di mana Su-in dengan cepat menjelaskan jikalau Chalmin dan Wonsok adalah parasit, namun Choi di sini bingung, karena beberapa waktu lalu mereka melaporkan adanya tempat yang disinyalir para parasit berada, sehingga menurut Su-in mungkin ini adalah jebakan untuk memberantas para polisi. Choi yang tidak bodoh memaksa Su-in untuk ikut jika benar Su-in sendiri memihak manusia. Namun Su-in yang terancam harus berterima kasih kepada Kang Wo yang kini datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Digerakkan terus mengendalikan tubuh Su-in, Haide, parasit Su-in berpesan kepada Kang Wo untuk tidak melakukan hal berbahaya selama 3 jam ke depan, karena Haide tidak bisa membantu ketika dalam proses tertidur, mengingat dari kemarin Haide selalu mendominasi tubuh Su-in. Kyung Hye yang berhasil mendatangi tempat teman dari Kang Wo mulai mengancam Kang Wo untuk pulang ke sini membawa Su-in jika ingin nyawa teman Kang Wo selamat. Meski Haide tengah tertidur selama 3 jam, namun karena Su-in merasa mereka takkan membunuh Su-in, membuat Kang Wo setuju akan hal itu. Akan tetapi, sebuah rencana kini tampaknya gagal, karena Ki-sok harus tewas dalam rencana itu, sehingga kini mereka pun memilih menyelamatkan diri karena Haide tidak bisa keluar sekarang dari tubuh Su-in. Jadi satu-satunya cara untuk melawan yaitu menunggu 3 jam sampai parasit Haide Su-in pulih. Menanggapi laporan dari Su-in semalam, Choi mulai berjaga kepada Wonsok dan juga Chalmin, hingga Choi di sini sedikit tenang karena rambut Wonsok tidak menunjukkan jikalau ia adalah parasit. Rencana pemberantasan parasit mulai dilakukan.
Suin lagi-lagi mengingatkan kepada Choi, jika kemungkinan operasi ini adalah jebakan, namun Choi tidak memperdulikan hal itu. Apalagi ketika mengetahui Won-sok bukan parasit. Namun, Choi meminta kepada mereka merekam panggilan ini, jika sewaktu-waktu Choi mati, mereka bisa melaporkan hal ini kepada Kapolres. Akan tetapi, Won-sok dan Chulmin sangat pintar, mereka tidak sebodoh itu. Mereka memainkan peran seolah-olah memberantas para monster agar rencana selanjutnya aman. Di mana Suin dan Kang-wo yang berusaha memahami hal ini, mulai membaca rencana lanjutan dari para monster, di mana mereka mengelabui jebakan ini karena akan menunda jebakan sampai hari kunjungan wali kota digelar beberapa hari mendatang, di mana untuk menguasai manusia, mereka akan mengambil alih tubuh wali kota yang bisa mengendalikan manusia juga. Hingga kini, kilas balik kembali terjadi tepat ketika Won-sok mengkhawatirkan pendeta yang tidak hadir di gereja pada minggu kemarin. Jadi ia yang berusaha mengecek pendeta malah mendapati pendeta sangat aneh, dan ketika Won-sok hendak dibunuh, ia diberikan penawaran untuk berbakti pada pendeta atau dibunuh. Jadi hal itulah awal mula mengapa Won-sok memihak para parasit dibanding manusia. Berita mengenai Suin, seorang parasit, kini sudah tersebar di media, termasuk juga Kyung-hae yang dikhianati oleh pendeta. Jadi karena situasi kini telah berbeda, Kyung mulai mengajak Suin untuk bertemu karena situasi mereka kini sama. Dikarenakan sangat berbahaya jika parasit pendeta berhasil menguasai wali kota, Suin bersedia bertemu meski orang-orang menganggapnya beda, namun Suin tetap memikirkan keselamatan para umat manusia. Choi kini mulai aneh kepada Chulmin karena sekarang ia malah berencana memburu Suin. Hal itu valid dengan penjelasan dari Suin jikalau Chulmin sudah bukan dirinya lagi. Merasa Choi adalah ancaman, mereka pun berencana melenyapkannya. Sementara itu, Suin yang kini bertemu kakak dari Kang-wo yaitu Kyung-hae, ia diajak untuk bekerja sama membunuh pendeta yang kini bersemayam di tubuh Chulmin karena ia sudah mengkhianati kaum sesama parasit. Jadi mereka setuju untuk bekerja sama pada esok hari ketika wali kota datang. Keesokan harinya, persiapan festival musik penyambutan wali kota mulai digelar. Semua terlihat meriah. Choi juga sedikit demi sedikit mulai percaya mengenai ucapan dari Suin. Namun Choi kini diperintahkan oleh Kapolres karena lambang organisasi parasit kini muncul kembali di gereja Gangwon-do. Tanpa berlama-lama, Choi kini mulai berusaha bertindak. Walau lagi-lagi ia mulai merasa curiga dengan Won-sok dan juga Chulmin. Apalagi ketika Choi dalam perjalanan, Suin sempat menelpon untuk melaporkan jikalau parasit Chulmin bermaksud berpindah tubuh kepada wali kota agar bisa mengendalikan manusia. Choi kini mulai kepikiran, apalagi ia seolah-olah dijauhkan dari festival musik dengan rencana dadakan, sementara Won-sok dan Chulmin berada di area festival. Hal ini tentunya membuat Choi tidak karuan, bahkan ia yang kini mulai percaya kepada Suin memutuskan untuk mendatangi festival. Di acara festival, Kang-wo menjadi mata-mata di area tersebut, sementara Suin dan Kyung-hae menunggu arahannya. Hingga ketika Chulmin mulai bergerak dan berusaha mendatangi wali kota. Kyung-hae dan Suin pun juga sama, hingga Choi yang kini mulai mendatangi tepat waktu untuk membantu, namun bukan langsung bergerak kepada wali kota. Ia malah berniat menghentikan Suin yang jelas-jelas akan membantu manusia. Rencana Won-sok dipikir-pikir sangat matang untuk membantu pendeta bisa menguasai tubuh wali kota. Namun ia tidak memikirkan, ada yang tengah mengintai rencana mereka. Namun, karena parasit pendeta sangat kuat, Kyung-hae harus berakhir dan karena parasit tidak akan bisa bertahan lama tanpa di dalam tubuh, ia bahkan menghabisi Won-sok yang sudah berjasa baginya. Dalam detik-detik menegangkan, Kang-wo berusaha membawa wali kota pergi mengamankan diri, di mana Won-sok yang sudah berubah lantas berusaha menemukan mereka. Pertempuran antara Suin dan Won-sok kini terjadi. Kekuatan mereka sangatlah sama, wali kota terus diamankan. Sementara Suin terus saja bertarung dengan Won-sok yang terus saja melarikan diri. Hingga dalam pertarungan sengit yang terjadi, tiba-tiba Choi kini datang. Hingga setelah diselamatkan, Choi mulai sadar jikalau Haide yang berada dalam tubuh Suin memanglah memihak manusia. Karena rupa-rupanya, Haide dalam tubuh Suin tidak bisa berpindah tempat seperti parasit lain ketika tubuh yang mereka pakai mati. Jadi sebisa mungkin, Haide menjaga Suin karena jikalau Suin mati, ia pun akan mati. Hingga kini, Choi mulai menyembunyikan identitas Suin, bahkan ia mulai terbuka jikalau Haide yang ada di tubuh Suin tidaklah berbahaya. Beberapa hari kemudian, Suin yang sudah bisa kembali bekerja selalu saja didampingi oleh Kang-wo yang sudah ia anggap kakak sendiri.
Setelah sangat berjasa membantu wali kota, Kang Wo pun kini bergabung di tim Grey setelah dimasukkan langsung oleh Choi. Hingga dari semua kejadian ini, Suin sangat bersyukur karena ia menjadi tidak sendirian karena ia punya Haide. Sementara itu di area kantor, Choi yang kini tengah berjaga lantas disambangi oleh reporter yang disinyalir mengerti terkait organisme parasit, di mana rupa-rupanya pria itu bernama Izumi yang berasal dari Jepang.